Waqad kunta ta'tiyani fa'ani sunbika. Setiap kali kamu mendatangiku, maka kami gembira, kami senang dengan kedatanganmu. Fa'asarru bika, dan kami bahagia dengan kedatanganmu. Wa yasurru man hauli bidu'aika, dan orang-orang yang di sekelilingku semuanya senang dengan doamu. Ternyata doanya orang yang berziarah kubur itu akan menyenangkan orang-orang yang ada di sekitar area kuburan itu. Di dalam kuburan itu, tetangga-tetangganya Muhammad bin Husain ini, ketika Muhammad bin Husain berdoa, orang-orang yang ada di sekeliling ayahnya ini semuanya pada senang, karena kan dia mendoakannya juga minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu-ibu jamaah Masjid Syahadatul Najah yang dirahmati Allah, beruntung kita hari ini yang bisa sama-sama masuk ke Raudhatun min Riyadil Jinan, masuk ke taman dari taman surga, di mana ketika Rasulullah SAW pernah menyampaikan kalau melewati Raudhatun min Riyadil Jinan, maka mampirlah dan gabung bersamanya. Ketika sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan Raudhatun min Riyadil Jinan itu, taman dari taman surga itu? Yang dimaksud dengan taman dari taman surga itu adalah halaqah dzikir. Kita sama-sama masuk ke dalam halaqah dzikir, masuk ke pengajian. Sementara itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menyampaikan yang dikutip di dalam kitab Tanwirul Qulub. Beliau menyampaikan bahwasanya kalau ada orang keluar dari rumahnya, pas keluar dari rumah itu membawa dosa, kan kita nggak terasa bawa dosa. Ibu terasa bawa dosa? Nggak kan? Kalau ada yang terasa terus banyak dosa miring-miring begitu umpamanya, nah itu baru terasa, oh ya aku ini dosa, mungkin ini jalannya miring-miring saking beratnya dosa tadi kan. Sama dengan orang mangkul pasir itu, kalau banyak-banyak mangkul pasirnya kan miring-miring dia, atau mangkul semen. Tapi sayangnya mangkul dosa itu nggak seperti mangkul semen yang miring-miring begitu, nggak terasa. Maka kalau ada orang keluar dari rumah, kemudian dia miring-miring, saking keberatan dosanya, maksudnya adalah keluar rumah dengan membawa dosa, lalu keluar rumah itu menuju ke pengajian. Pada saat dia menuju pengajian itu mendengarkan mu'alim, mendengarkan orang yang memberikan pengajian. Saat memberikan pengajian itu lalu hatinya tersentuh, lalu dia merasa dirinya bersalah dan bertobat kepada Allah. Dan pada saat ia ingin pulang, maka pulangnya tadi itu sudah tidak ada dosa sama sekali. Artinya dosanya itu sudah diampuni oleh Allah, walau kana misla jabarit tihamah. Beliau menyampaikan seperti itu, walaupun dosanya itu seberat bukit Tihamah, seberat gunung Tihamah. Gunung Tihamah itu apa? Gunung yang berada di daerah Tihamah, di mana daerah Tihamah itu adalah daerah Imam Syafi'i meneliti para wanita yang sedang haid. Satu-satu ditanya, Bu, ibu haid berapa hari? Saya 1 hari 1 malam. Yang lain ditanya, kalau ibu saya 2 hari. Kalau ibu saya 3 hari. Kalau ibu saya 4 hari. Kalau ibu saya 5 hari. Kalau ibu yang ini saya 6 hari. Kalau ibu yang itu
saya 7 hari. Kalau yang ini saya 8 hari. Kalau yang itu saya 9 hari. Sampai terakhir saya 15 hari. Setelah dikumpul, yang paling banyak ternyata 7 hari. Begitu kelihatan yang terbanyak 7 hari, Imam Syafi'i menyimpulkan rata-rata perempuan itu kalau datang bulan 7 hari. Kemudian setelah dilihat yang paling sedikit adalah 1 hari 1 malam. Beliau menyimpulkan kalau begitu wanita haid itu sesedikit-sedikitnya adalah 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam itu misalnya datang haidnya sore, nanti sampai sore lagi. Datang bulannya pagi sampai pagi lagi. Itu namanya 1 hari 1 malam. Jadi jangan baru keluar kemudian terus nggak keluar lagi terus mandi. Tunggu dulu. Siapa tahu nanti beberapa jam kemudian keluar lagi. Itu artinya belum suci. Ketika dilihat yang paling lama itu adalah 15 hari, maka beliau menyampaikan, oh kalau gitu perempuan itu kalau datang bulan selama-lamanya adalah 15 hari. Enggak ada orang datang bulan itu lebih dari 15 hari. Kalau ada hari ke-16 masih mengeluarkan darah, itu bukan darah haid, itu namanya damul istihadhah, darah penyakit, wajib sholat, wajib puasa. Lalu gimana cara sholat dan cara puasanya? Mandi dulu, setelah mandi baru dibalut pakai sayap. Apa itu namanya? Iya, pokoknya dibalut pakai sayap. Maksudnya biar tidak netes. Itu bukan darah haid tapi darah penyakit. Ia tetap wajib sholat, dia tetap wajib puasa. Kalau dia tidak puasa, maka dia harus membayar puasanya di hari yang lain. Walaupun haid itu juga membayar puasa. Tapi yang tidak membayar itu kan sholat. Orang haid tidak perlu membayar sholat. Ibu haid datang bulan 15 hari, selama 15 hari tidak sholat dan tidak perlu bayar. Kalau membayar dengan saya nggak apa-apa, tapi nggak perlu bayar. Kalau dianya itu 15 hari datang bulan, 16 masih mengeluarkan darah, itu bukan darah haid tapi namanya damul istihadhah, wajib sholat. Kalau tinggalkan tidak sholat pada saat itu, maka dia wajib mengqadha sholatnya. Hari ke-16 wajib mengqadha sholat kalau tidak sholat. Alasannya Pak, risih, baru tegak saja sudah netes. Yang seperti itu tetap wajib melaksanakan sholat kalau sudah hari ke-16. Berdasarkan penelitian yang disampaikan oleh Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Ummnya, wanita itu haid sebanyak-banyaknya adalah 15 hari. Hari ke-16 itu bukan darah haid lagi. Nah, orang yang tahu seperti ini adalah orang yang pergi ke pengajian. Maka orang yang pergi ke pengajian, ke majelis taklim, maka orang itu wajar ketika pulang kemudian dosanya diampuni oleh Allah. Itu yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab yang dikutip di dalam kitab namanya Tanwirul Qulub. Baik, kita lanjutkan pengajian kita yang lalu. Masih tentang bab kuburan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Khalid bin Khaddas, hadatsana Ja'far bin Sulaiman an Abi Tiyah qala. Khalid bin Khaddas berkata, kana Mutarrif yaghdu. Dulu pernah seorang bernama Mutarrif itu pagi-pagi berangkat, meninggalkan rumahnya pagi-pagi. Fa idza kana yaumul jumu'ati adlaja. Dia pergi pagi-pagi itu berarti perginya adalah di hari Kamis sampai masuk malam Jumat. Dan malam Jumat itu sudah sampai ke tengah malam, sudah larut di malam Jumat itu. Qala, Khalid bin Khaddas mengatakan, sami'tu Abatiyah yaqulu, aku pernah mendengar ucapan Abatiyah
Abu Tiyah, ia mengatakan, loh, Mutarif ini jalan di malam hari pakai apa? Apa pakai obor? Ternyata Abu Tiyah menyampaikan balagona annahu kana yunawwiru lahu fi sautihi. Mutarif ini berangkat dari rumahnya naik kuda dan diterangi cahaya itu dengan cahaya cemeti, jederan. Cahaya cemeti. Jadi cemetinya itu ketika dientakkan begitu, itu mengeluarkan sinar berkilat, berarti cemetinya ini sangat bagus ini. Jadi kalau malam di ini langsung sudah keluar. Sayangnya dulu, kalau sekarang kan gampang pakai HP bisa langsung terang gitu. Jadi nggak repot-repot. Dulu memang perlu keahlian khusus. Sekarang perlu duit khusus. Bukan keahlian khusus untuk bisa jalan malam terang itu sekarang tidak perlu keahlian khusus, cuman perlu duit khusus. Nah gitu. Jadi mutarif itu perlu keahlian khusus untuk menyalakan lampu di tengah malam dengan cemetinya, dengan jederannya. Fa'aqbala lailatan, sampai masuk ke tengah malam, hatta idza kana indal maqabiril qaumi, sehingga mutarif jalan di tengah malam itu masuk ke pekuburan suatu kaum, arena kuburan. Kalau di sini di mana? Kalau di sini di mana? Di sebelah situ. Nah, masuk kira-kira situ, tapi nggak sampai ke dalam, baru masuk saja. Wa huwa ala firasihi, pada saat dia masuk ke area pekuburan tadi, dia masih berada di atas kudanya, masih duduk di atas kuda sampai dia tertidur, sampai ngantuk. Nggak tahan dia ngantuk itu sampai tertidur dia. Fara'a ahlal qabri, lalu dia dalam tidurnya yang ngantuk tadi, ngantuk kemudian ditidur, itu dia bermimpi. Apa mimpinya? Ia mimpi bertemu orang-orang yang di alam kubur itu. Karena dia masuk ke kuburan, maka mimpi bertemu dengan orang-orang yang ada di kuburan itu malam Jumat. Kalau ibu nanti pengen ngetes, boleh suatu saat nanti naiklah sepeda gayung gitu ya, terus masuk ke kuburan situ tengah malam, kira-kira jam 12 malam, terus tidur di atas sepedanya tadi. Nanti kan akan bermimpi ketemu dengan ahli kubur. Ini kan jadi yang dilakukan oleh mutarif seperti itu. Duduk di atas kuda, tertidur di atas kuda, kemudian bermimpi orang ahli kubur. Kalau pengen punya pengalaman seperti mutarif, ya mungkin datang ke situ, bentang tikar juga nggak apa-apa, terus tidur di situ, niatnya adalah pengen ketemu orang yang ada di kuburan itu. Mutarif akhirnya ketemu fara'a ahlul kubur. Beliau sampaikan kullu sahibi qabrin jalisan ala qabrihi. Mutarif ketika bertemu dengan ahli kubur tadi, orang yang ada di dalam kuburan tadi, setiap ahli kubur pada malam itu dia duduk di sisi kuburannya, tidak baring. Yang kita tahu kan dia baring. Pada saat dikubur dulu baring, kemudian kepalanya menghadap kiblat, itu kan, ditolehkan ke hadap kiblat. Yang kita tahu seperti itu. Ternyata masing-masing itu duduk. Kalau malam Jumat itu duduk di sisi kuburannya itu. Ini yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh, bukan kata saya. Faqalu, lalu orang-orang yang duduk di sisi kuburannya tadi, mereka pada mengatakan antara satu dengan yang lain. Ada yang melihat mutarif, mengatakan, memberitahukan bahwasanya mutarif datang. Hadza mutarif ya'til jumu'ata. Ini ada orang bernama mutarif yang kita kenal dulu di dunia. Dia datang pada malam Jumat. Ternyata ketika di dunia dia kenal, di alam kubur pun kenal. Jadi kalau ibu pergi ke kuburan pas hari Jumat seperti sekarang ini, mengucapkan assalamualaikum ya daraqaumil mu'minina wal muslimin fa insyaallah bikum lahikun. Kalau di dunia kenal, di akhirat atau di malam kubur dia juga kenal. Oh,
Yang menyampaikan si Ibu Halimah ini, tahu dia. Langsung dijawab, waalaikumsalam. Dijawab salamnya itu. Di dunia kenal, di alam kubur juga kenal. Maka orang-orang yang di alam kubur ini, ketika Mutharif mimpi, mereka saling berbicara dan mengatakan, Mutharif datang pada malam Jumat, nyampaikan kepada orang-orang seperti itu. Orang-orang maksudnya orang-orang yang dalam kuburan, bukan orang-orang yang di atas kuburan, bukan yang di dalamnya. Qultu, lalu Mutharif bertanya kepada orang-orang yang sibuk menyebut nama Mutharif yang katanya datang malam Jumat tadi, wa ta'lamuna indakum yaumal jumu'ati, kalian tahu semua yang ada terjadi di malam Jumat, di hari Jumat, kalian tahu semua yang terjadi di hari Jumat. Kemudian qalu, mereka pada menjawab, na'am, ya, kami tahu, wa na'lamu ma yaqulu fi thair, kami tahu semua, bahkan kami tahu apa yang diucapkan oleh burung. Bahkan burung pun dia ketahui ngomong apa, dia tahu. Karena dia mengatakan bahkan dia mengerti apa yang disampaikan oleh burung, apa yang dikatakan oleh burung, maka Mutharif penasaran lalu bertanya, wa ma yaqulun. Mutharif bertanya, apa yang diomongkan oleh burung-burung itu, apa yang diucapkan oleh burung-burung itu? Qalu, orang yang ada di kuburan yang rame-rame yang duduk tadi, mereka mengatakan yaquluna salamun. Mereka mengucapkan salamun. Ternyata yang diucapkan adalah salamun, kesejahteraan, keselamatan, itu yang diucapkan. Ini artinya apa? Artinya ketika hari Jumat ini orang-orang ahli kubur itu mengetahui orang yang datang menuju ke kuburan, baik yang hanya mengucapkan salam maupun yang berdoa di situ, yang membaca Al-Quran di situ. Mereka semua tahu. Kalau kenal di dunia dia pun kenal, kalau di dunia nggak kenal dia cuma tahu. Dan ketika kita mengucapkan salam, dia pun akan mengembalikan salamnya. Oleh karena itu Rasulullah sampaikan, ketika kita mau masuk ke area kuburan, kita disuruh mengucapkan salam kepada ahli kubur. Hadatsani Muhammad bin Husain, hadatsani Yahya bin Abi Bakir, hadatsani Al-Fadl bin Mauqaf bin Khali Sufyan bin Uyainah qala, Muhammad bin Husain pernah mengatakan, lamma mata abi. Jadi ini cerita yang dialami oleh Muhammad bin Husain. Muhammad bin Husain menyampaikan, lamma mata abi, ketika ayahku meninggal, jaza'tu alaihi jaz'an syadidan. Aku sangat sedih atas wafat bapakku dengan sesedih-sedihnya. Saking sedihnya Muhammad bin Husain ini menceritakan, ketika diceritakan dia menyampaikan sedih sesedih-sedihnya. Saking sedihnya itu beliau sampaikan, fakuntu ataqabrahu kulla yaumin. Setiap hari katanya aku mendatangi kuburan ayahku. Saking sedihnya setiap hari ia mendatangi kuburan ayahnya. Tsumma qasartu an dzalika masyaallah. Lalu yang namanya manusia ada juga titik jenuhnya. Saking sedihnya tiap hari dia pergi ke kuburan, pagi pergi ke kuburan, siang pergi ke kuburan, sore pergi ke kuburan, saking kangennya dengan bapaknya tadi. Tapi ada juga titik jenuhnya, akhirnya dia stop, tidak datang lagi ke kuburan, mengurangi jedah perginya ke kuburan, dikurangi, tidak setiap hari lagi dia ke kuburan dengan izin Allah. Summa inni ataituhu yauman. Kemudian sudah lama tidak pergi ke kuburan, Muhammad bin Husain ini tiba-tiba pengen lagi pergi ke kuburan. Akhirnya dia mendatangi kuburan ayahnya. Fa bainama ana jalisun inda qabri ghalabatni ainai fanimtu. Pada saat dia pengen pergi ke kuburan tadi, tiba-tiba dia menuju ke kuburan dan duduk di sisi kuburan ayahnya.
pada saat duduk di sisi kuburan ayahnya itu nggak tahan kantuk, lalu dia tidur. Memang kalau mau ketemu dengan orang-orang yang sudah meninggal harus tidur dulu, nggak bisa dalam keadaan terjaga. Kayak ibu begini ini kan lagi melek nih, jadi lagi melek seperti ini tidak bisa bertemu dengan arwah-arwah yang telah meninggal. Tapi kalau ada yang tidur di pengajian ini, siapa tahu sedang tidur, sedang bertemu dengan arwah-arwah yang telah mendahului. Lalu ditanya, kenapa kamu? Aku sedang ikut pengajian. Loh, kenapa datang ke sini? Umpamanya kayak gitu. Umpamanya ini. Jadi orang yang bisa bertemu dengan roh adalah orang yang dalam keadaan tidak terjaga, artinya dalam keadaan tidur. Seperti halnya Muhammad bin Husain ini, pada saat kangen ketemu dengan ayahnya, dia pergi ke kuburan, duduk di sisi kuburan ayahnya, terus dia tertidur. Fara'aitu ka'anna qabra abi qad infaraja. Aku melihat seakan-akan kuburan ayahku itu terbelah, terbuka kuburan ayahku. Artinya ayahnya Muhammad bin Husain. Wa ka'annahu qa'idun fi qabrihi mutawassihan aknafahu alaihi sahnatal mauta. Pada saat ayahnya berhadapan dengan Husain dalam tidurnya yang ada di kuburan tadi itu, karena kuburannya terbelah, saat kuburan terbelah tadi itu seakan-akan ayahnya sedang duduk. Duduknya di kuburan sedang mengenakan kain kafan persis seperti orang yang meninggal. Jadi orang yang meninggal itu kalau dipakaikan kain kafan seperti itu kondisinya, tetapi dalam keadaan duduk. Tapi sayangnya belum ada orang meninggal dikasih kain kafan terus duduk. Kalau duduk yang ngasih kain kafan bisa kabur, bisa lari, langsung panggil dokter. Ternyata belum mati, belum meninggal, kok sudah buru-buru dikasih kain kafan. Akhirnya kapas yang disempalkan di hidungnya dihentak, langsung keluar, bersin dia. Ini Muhammad bin Husain melihat ayahnya seakan-akan duduk dalam keadaan masih mengenakan kain kafan dan mukanya itu masih muka orang yang meninggal, persis seperti orang yang baru meninggal. Qala, lalu ia berkata, faka'annani bakaitu. Pada saat dia mimpi bertemu dengan ayahnya dan ayahnya dalam keadaan duduk sambil mengenakan kain kafan tadi, di dalam mimpinya tadi, Muhammad bin Husain itu seakan-akan menangis. Di situ dia merasa menangis. Lamma ra'aituhu, ketika melihat ayahnya. Ketika dia melihat ayahnya menangis dia. Qala, lalu ayahnya berkata, ya bunayya, ma abta'aka anni. Wahai anakku, apa yang menyebabkan kau jarang mengunjungiku? Tanya kayak gitu kan, biasa sering mengunjungi nih, kangen. Kok tiba-tiba nggak datang? Lalu ayahnya bilang, apa yang menyebabkan kamu nggak lagi mengunjungi ayah? Kira-kira gitu, nggak datang ke sini lagi. Kenapa? Qultu, aku berkata, maksudnya adalah Muhammad bin Husain itu mengatakan, wa innaka la ta'lamu bimaji'i. Wahai ayah, apa ayah tahu tentang kedatanganku? Nah, itu ditanya seperti itu. Anaknya bertanya sama bapaknya yang tadi mengatakan, apa yang menyebabkanmu jarang mengunjungi ayah? Lalu ditanya, apa ayah tahu setiap aku datang kemari? Kira-kira begitu. Qala, ayahnya menjawab, ma jikta marratan illa alimtuha. Sekalipun kamu datang pasti aku tahu. Artinya orang yang ada di kuburan itu mengetahui kedatangan orang yang berziarah pada kuburan itu. Waqad kunta ta'tiyani fa'ani sunbika. Setiap kali kamu mendatangiku, maka kami gembira, kami senang dengan kedatanganmu. Fa'asarru bika, dan kami bahagia dengan kedatanganmu. Wa yasurru man hauli bidu'aika, dan orang-orang yang di sekelilingku semuanya senang dengan doamu.
Ternyata doanya orang yang berziarah kubur itu akan menyenangkan orang-orang yang ada di sekitar area kuburan itu, di dalam kuburan itu. Tetangga-tetangganya Muhammad bin Husain ini, ketika Muhammad bin Husain berdoa, orang-orang yang ada di sekeliling ayahnya ini semuanya pada senang. Karena kan dia mendoakannya juga minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Semua muslim dia dapat, semua mukmin dia dapat. Di samping khususan kayak gitu biasanya kan, khususnya untuk ayahku ini bin ini umpamanya kayak gitu. Maka sampai kepada ayahnya dan juga orang-orang yang ada di sekitar ayahnya. Ini membuktikan bahwasanya orang yang dibacakan doa di kuburan itu sampai kepada orang yang kita tuju, dan bahkan yang namanya tidak tahu asal disebut muslimin muslimat, maka orang muslim semua yang ada di situ adalah dapat, orang mukmin yang ada di situ semuanya dapat. Qala, lalu Muhammad bin Husain menyampaikan, fakuntu atihi ba'da dzalika katsiran. Setelah aku mimpi itu, aku sering lagi mendatangi kuburan ayahnya. Jadi ibu, ini pentingnya ketika seseorang mendatangi kuburan. Untuk apa mendatangi kuburan? Untuk mendoakan orang yang ada di dalam kuburan. Ini berarti orang yang meninggal itu masih sangat bergantung kepada orang yang hidup. Seandainya tidak bisa ke kuburan, sekurang-kurangnya mendoakan dari rumah. Seandainya tidak sempat membaca Al-Quran di kuburan, membaca Al-Qurannya di rumah. Minta kepada Allah supaya bacaan Al-Quran ini dihadiahkan pahalanya kepada orang yang kita mau. Apakah suami kita, apakah ayah kita, apakah ibu kita, atau nenek kita. Makanya pada saat tempat waktu yang mustajab berdoa, maka berdoalah di situ. Seumpamanya ketika antara azan dan iqamah itu doa sangat mustajab, doa di situ makbul. Maka pada saat itu ucapkanlah, ya arhamar rahimin irham ummi, umpamanya gitu. Wahai yang maha pengasih, maka kasihilah ibuku. Irham abi, kasihilah bapakku. Irham abi wa ummi, kasihilah bapakku dan ibuku. Kama rabbayani shaghira, seperti mendidikku di waktu kecil. Atau kalau nggak bisa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi di situ saat-saat mustajabnya doa itu kita berdoa, walaupun seandainya tidak pergi ke kuburan, tapi kita hanya di masjid, azan sudah kumandang, sebelum qomat kita berdoa seperti tadi, maka doa itu akan sampai kepada orang yang kita tuju. Kalau misalnya ada suami mendoakan istrinya, maka istrinya akan memperoleh pahala dari doanya tadi sesuai dengan yang diminta. Misalnya mintakan ampun kepada istrinya, maka istrinya pun akan diampuni oleh Allah. Atau suami atau istri memintakan ampun suaminya, maka suaminya itu akan mendapat ampunan dari Allah. Orang yang didoakan itu akan sampai kepada orang tersebut, tapi dengan syarat adalah memang niat kita mendoakan orang tertentu. Kalau mendoakannya secara umum, dalam riwayat itu disebutkan begini, kalau mendoakan secara umum, nanti semuanya yang umum itu akan dapat dan ngantri, barangkali seperti ngantri gas lah kira-kira gitu, rame-rame gitu. Tetapi kalau seandainya khusus, maka itu nanti akan sampai seperti paket lah kira-kira gitu. Begitu dikirim langsung sampai ke alamat. Tetapi kalau itu umum, maka juga umum mendapatkannya. Oleh karena itu kadang-kadang kita memberikan atau menyampaikan doa itu khususan, kadang-kadang kita sebutkan minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Artinya orang yang sudah meninggal masih perlu doa orang yang hidup. Artinya usahanya orang yang hidup masih berlaku untuk orang yang meninggal. Walaupun ada ayat yang menyebutkan, surah An-Najm ayat 39,
wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dan manusia itu tidak akan memperoleh apa-apa kecuali yang ia usahakan. Jadi orang yang meninggal masih perlu doa orang yang masih hidup. Ayat wa allaisa lil insani illa ma sa'a itu menurut Rabi' bin Anas itu khusus untuk orang kafir. Kalau orang kafir dosanya tidak bisa ditransfer kepada orang lain. Tetapi kalau pahala itu bisa ditransfer kepada orang mukmin. Yang mendapat kebaikan itu cuma orang mukmin, orang kafir tidak. Oleh karena itu Ibnu Abbas mengatakan ayat wa allaisa lil insani illa ma sa'a itu hukumnya sudah terhapus. Karena hukumnya itu hanya berlaku untuk umat Nabi Ibrahim dan umat Nabi Musa. Itu yang disampaikan oleh sahabat bernama Ikrimah. Bukan saya yang menyampaikan. Sayyidinya sahabat yang bernama Ikrimah itu menyampaikan orang yang disebut dengan al-insan wa allaisa lil insani illa ma sa'a itu adalah ayat ini khusus untuk umat Nabi Ibrahim dan umat Nabi Musa, karena ayat ini berada di dalam suhufnya Nabi Ibrahim, juga ada di dalam suhufnya Nabi Musa alaihissalam, seperti yang disampaikan di dalam kitab tafsir namanya Tafsir Al-Baghawi. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.